Siapa di antara kalian kalau mau pergi ke mana-mana, kalian kunci pintunya itu ditaruh di bawah alas kaki. Atau di bawah pot bunga. Pasti ada ini. Atau di atas ventilasi. Kalau di kampung kami rata-rata. Makanya kalau maling masuk ke kampung kami, ke rumah-rumah yang di kampung kami, nggak repot itu, nggak harus congkel jendela, nggak harus bongkar pintu belakang, nggak harus dari loteng, nggak. Tinggal diceknya aja di situ, di bawah alas kaki. Nggak di bawah alas kaki, lihat di bawah pot bunga. Nggak di bawah pot bunga, dilihat di ventilasi. Aduh, iya betul. Ya, jadi kalau maling itu tempat kami nggak repot-repot. Cuman masalahnya nggak pernah kejadian. Karena apa? Ya, karena maling kan malam. Orang melakukan hal-hal seperti itu kan siang-siang. Mana pernah malam-malam, contohnya dikuncinya pintu, ya kan? Setelah itu ditaruhnya kunci di bawah alas kaki. Dibukanya jendela, lewat di jendela dia masuk. Besok paginya repot lagi dia, dicongkelnya lagi jendela, keluar dia diambil lagi kunci pintu, dibuka kunci pintu, kan tidak mungkin. Makanya aman di kampung kami karena maling itu biasanya malam. Nah kalau malam nggak akan bisa dapat itu karena apa? Kunci dipegang sama tuan rumah di dalam rumah. Iya, makanya aku bilang ya. Jadi kalau misalnya orang melakukan hal-hal seperti itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama biasanya itu karena di rumah tersebut tidak ada pembantu. Iya iya dong. Kalau misalnya ada pembantu kan contohnya tinggal pergi aja dia. Bilang nanti kalau misalnya kakak datang langsung makan ya. Inem. Iya bu, kan begitu. Tapi kalau misalnya contohnya kan aneh kalau misalnya ada pembantu tapi dikunci juga pintu dari luar. Dikunci-kunci cetek-cetek, ya kuncinya ditaruh di bawah pot bunga. Teriak-teriaklah itu si nyonya dari luar kan, Inem, kunci rumah ada di bawah pot bunga ya. Datang Inem di bawahnya di dalam rumah bilang, iya bu, nanti kalau misalnya udah selesai kerja nanti keluar pun aku dari pintu belakang, ku ambil pun di pot bunga. Ini yang kurang waras ini pembantunya atau majikannya ini. Itu dia kecuali si nyonya mau menangkap pembantunya selingkuh dengan suaminya, itu lain cerita. Pura-pura lah dikuncikan tak diintip lah dari jauh kan pakai kamera CCTV kan begitu. Suaminya pulang kerja kunci kan gitu kan. Dilihat rupanya udah berduaan di dalam, lain cerita itu. Tapi di kampung kami baik-baik, nggak ada yang selingkuh kayak gitu, nggak ada. Kalaupun ada yang selingkuh, ya pergi ke kampung orang sih. Aduh, itu dia yang pertama. Baru yang kedua, itu biasanya ada anggota keluarga yang lain yang akan masuk ke rumah itu dalam jangka waktu dekat. Contohnya anak pulang sekolah, suami pulang kerja, si ibu ini contohnya pergi ke pesta atau pergi arisan kan begitu. Nah, biasanya anak-anak itu udah ngerti itu kalau dikunci pintu tak kan begitu kan. Terkunci pintunya. Berarti di bawahnya di bawah alas kaki, dilihatnya di alas kaki. Nggak ada. Dicek lagi, ya kan? Dicek anaknya ini contohnya kan, ditengok di bawah pot bunga, nggak ada. Dicek lagi contohnya di angin-angin di ventilasi itu, nggak ada juga. Ternyata anaknya salah rumah. Rumah tetangga dimasuki. Aduh, di kampung kan mirip-mirip rumah kan. Mungkin tak lagi melamun si anak ini ya kan sambil main HP, nggak tahu juga kita. Datang suami pulang kerja contohnya kan, pulang kerja, dibuka nggak ada. Ma, nggak ada orang kan begitu kan, cek, udah mau ini di bawah alas kaki kan begitu kan, di bawah alas kaki nggak ada kunci, yang ada tulisan
Anda belum beruntung. Iya kan? Udah kayak gitu ditutup lagi itu. Diceknya lagi di bawah kolong apa? Di bawah pot bunga. Dilihat di situ nggak ada kunci, ada juga kertas. Diambil kertasnya, dibuka. Anda juga masih belum beruntung. Hehehe. Tinggal satu lagi tempat, ya kan? Dilihatlah di ventilasi. Ya, oh di sini rupanya kuncinya. Sekalian ada kertas. Dibuka kan? Selamat, buka aja pintunya. Aku di dalam. Dibikin istrinya kayak gitu. Ma, apa salahnya coba? Ketok contoh tok tok tok. Ma, aku udah pulang. Iya pak, gitu kan? Seniat itu ngerjain suaminya. Dia bawa alas kaki, dilihat Anda belum beruntung. Pot bunga, Anda belum beruntung. Di ventilasi, selama Anda beruntung. Ya, saya ada di dalam. Ama. Kacau ini, Pak. Itu dia. Ya, selain itu biasanya kalau misalnya pergi ya ke pergi misalnya orang tuan rumah pergi kemana-mana, dititipkan biasanya itu di tetangga ya. Kalau misalnya di tetangga nggak mau dititipkan, itu artinya kan dia tidak percaya dengan tetangga. Nah biasanya kalau orang mau taruh di bawah alas kaki, itu artinya apa? Artinya dia nggak percaya sama tetangga kiri kanan. Bisa jadi tentara kiri kanan ini tangannya agak gatal. Kan begitu. Bisa jadi tetangganya kiri kanan ini ya itu berbahaya untuk keutuhan rumah tangga. Ya kan? Ya gatal lah matanya kan begitu. Bisa jadi juga tetangga ini mantan dari suaminya. Ya enggak mungkin lah dikasih kunci sama mantan suaminya. Iya kan, mantan pacarnya kan begitu kan. Makanya ditaruhlah di bawah alas kaki. Gitu dia ya. Dan itulah yang menyebabkan ya anak-anak dari kampung kami ini nggak bisa kerja di bank. Karena apa? Ya kalau sempat dia jadi security, dikunci tak kunci di bawah alas kaki. Kan nggak mungkin. Kunci berangkas ditaruh di bawah pot bunga. Ya kan? Aduh, ya begitu juga anak-anak di kampung kami ini nggak bisa kerja di lapas. Karena apa? Dikunci contohnya, dikunci contohnya siapa ini? Napi ini kan begitu. Kuncinya ditaruh di alas meja, di alas kaki. Alas kakinya itu pas pintu masuk ke dalam penjara. Aduh, nggak mungkin lah. Makanya aku bilang agak berbahaya ya. Jadi sebetulnya pun juga ini terjadi sebetulnya di kampung. Kalau di kota nggak akan terjadi. Kalau di kota-kota besar, mana mungkin kita taruh kunci di bawah alas kaki, itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya kan, karena menjaga sudah pasti maling kan begitu kan. Jadi begitu juga ya, ada ceritaku ini bertahu kalian. Adalah sekelomplotan maling, rampok kan begitu. Jadi dalam target satu hari itu ada 3 rumah target kan begitu ya. Jadi orang ini ada 4 orang. Ada 4 orang. Mobilnya itu biasa mobil jeep, nggak pernah itu mobil Ayla. Kalau mobil rampok maling itu biasanya mobil jeep. Kalian perhatikan aja film-film zaman dulu, nggak ada mobil Ayla. Ya kan? Jadi si Tony, si Tono sama si Roni, ini istilahnya aja ya. Jadi datanglah si Tony, ya. Giliran ini bergiliran ini, ya, yang membongkar giliran. Ya, satu bosnya, kan 4 orang-orang ini. Satu bosnya. Datang bosnya ini, Roni giliran kau, katanya gitu kan. Jadi dibawanya lah alat-alat, bor, gerinda, sama gergaji besi. Kan begitu, sama pokoknya peralatan untuk mencuri lah kan. Masuklah orang ini.
Sendirian dia, yang lainnya nunggu di mobil. Sap, aman, aman katanya gitu kan. Sap, udah dikerja, udah dibongkar lah pintu rumahnya ini kan, keluar diambil lah mau apa namanya emas, ambillah uang, diambillah barang-barang berharga lainnya. Sap. Oh, dia selesai kabur orang itu, kabur. Giliran lah si Tono. Tadi si Toni kan, giliran si Tono sekarang. Si Tono targetnya di rumah sana. Sap. Bawa peralatanmu katanya. Oke, dan katanya. Pergilah dia dibawa peralatan. Tunggu setengah jam kan? Tunggu setengah jam. Gimana udah selesai? Udah. Pokoknya terali semua udah gergaji. Pokoknya semua sudah kucongkel segala macam. Aman katanya. Oke, aman. Datanglah orang ini dua ini kan. Dibawalah semuanya. Dibawa uang, perhiasan, segala macam. Sap. Pokoknya rumah pertama pengerjaannya cuma 1 jam. Rumah kedua pengerjaannya juga 1 jam. Pokoknya gerak cepat lah orang ini. Sap. Tiba terakhir ya kan si Roni. Ya si Roni. Udah siap kau rumah berikutnya Ron katanya. Oke Dan, ayo sap cep. Nyampe lah orang ini. Iya kan. Ron rumah sasaran berikutnya yang itu. Bawa alat-alatmu ya, bor, gerindra, sama gergaji besi. Enggak perlu, kata. Kok enggak perlu? Enggak, jangan gegabah kau, jangan apa kau, takabur kau, kata. Enggak perlu, aman itu. Kata. Serius, mana pernah kita ngerampung enggak pakai alat, kata. Udah tahunya itu kuncinya itu pasti di bawah alas kaki. Dari mana kau tahu? Pokoknya kalau nggak dibawa alas kaki, dibawa pot bunga. Kalau nggak dibawa pot bunga, itu pasti diventilasi. Kok tahu kau? Itu rumah mamaku komandan. Udah paham dia kebiasaan mamanya. Cabutlah kita kalau kayak gitu katanya. Kenapa cabut komandan? Kau walaupun kita perampok, nggak boleh kita durhaka sama orang tua sendiri. Jadi nggak jadi nih Dan. Nggak jadi. Ayo, cabut. Cabut orang itu bertuh kalian. Takut durhaka. Aduh, serius. Jadi begitulah, ya kan? Jadi datanglah ini tentang perampok juga biar tahu kalian. Jadi tetap ini juga nih ya, kebetulan memang perampok ini memang bisa dibilang orang Batak lah gitu, nggak perlu kusipil nama harganya ya kan, nggak perlu. Nanti ada yang sakit hati kan begitu, kok sama-sama kan sama perampok katanya gitu kan. Jadi tetaplah si Toni, si Tono sama si Roni. Sap. Datang si Tono, ya kan? Mana target kita Dan katanya? Target kita yang itu katanya gitu. Oh iya, rumah orang apa itu? Kayaknya nggak tahu lah. Kayaknya rumah orang Jawa sih dari bentuk-bentuknya katanya gitu kan. Sapi gila orang itu. Ciut, satu orang dulu memantau kan begitu. Dilihat. Di telepon lah kan. Dan kayaknya memang rumah orang Jawa ini katanya. Dari mana kau tahu? Ada gambar-gambar wayang. Banyak kali gambar wayang di sini katanya. Ada nggak orangnya di rumah? Nggak ada orangnya. Oke. Bergeraklah orang itu bertugilan, mengindaplah orang tuh, ya kan, dibukalah pintunya, tok, diambillah barang berharga semuanya, lolos, mantap kan begitu kan. Nah, target berikutnya, pokoknya orang ini punya target kerja berarti kalian, 1 hari 3 rumah, punya target kayak sales, masuk lagi, ya kan, ke rumah ya kan. Sekarang gilirannya si Tono, kau pergi dulu ke sana ya, kau intai dulu rumah itu, diintainya lah ya kan. Tono, kosong di situ, aman Dan katanya gitu. Rumah orang apa itu? Rumah orang Minang, orang Padang katanya gitu. Dari mana kau tahu? Ada di situ, ku tengok ada tulisan rumah makan sederhana. Oh ada hiasannya ya? Iya ada hiasannya. Rumah makan sederhana. Ayo udah pasti orang Minang itu. Udah aman. Nggak ada orang. Nggak ada Dan. Masuk katanya. Masuk orang yang mengendap. Operasi 1 jam 2 jam. Keluarlah orang itu. Bawa lari semua barang berharga. Giliran si Roni yang nggak jadi merampok rumah mamanya tadi ini.
Iya kan, nggak jadi merampok, iya kan. Sap, masuk, iya kan. Ron, kau pergi dulu, kau intai dulu ya. Bagaimana situasinya, aman atau enggak? Kalau aman biar maju kita, katanya gitu kan. Oke dan masuk lagi kan, cap, iya kan ditengok. Dan kayaknya rumah orang Batak ini. Serius kau rumah orang Batak? Iya, dari mana kau tahu? Ada tulisan Horas. Iya kan, ada tulisan Horas kayak gitu kan. Oh ya udahlah kalau kayak gitu, pastikan aman ya katanya. Iya dan, ku pastikan dulu aman. Kayaknya orangnya nggak ada sih, kan gitu kan. Nggak tahu kalian, 5 menit datanglah si Roni ini, datang dan cabut aja lagi dandan kamu. Kenapa rupanya cabut? Nggak ada rupanya orangnya, nggak ada orangnya. Tadi kau bilang aman, aman. Jadi kenapa nggak jadi? Aku tengok tadi kalender di apa orang itu dan kalender apa hubungannya? Iya di kalender di situ dibikin, ya dibikin situ Persatuan Marga Sitorus. Persatuan Marga Sitorus jadi apa hubungannya? Dan mamaku baru terus. Berarti itu rumah tulangku. Kalau berdosa kita sama mama sendiri dan kurasa masih bisa diampuni. Tapi kalau kita berdosa sama tulang dan itu 5 kali lipat dosanya. Ayolah cabutlah kita. Cabut orang itu gara-gara itu rumah Marga Sitorus. Itu dia. Masih baik budi rupanya perampoknya ini. Memang kalau dalam orang Batak, marganya mama kita itu, ya, contohnya mama kita Sitorus, ya kan? Berarti semua marga Sitorus itu tulang kita. Mama kita marga Manurung, semua marga Manurung itu tulang kita. Itulah kalau Batak. Jadi takut berdosa dia sama tulangnya, ujung-ujungnya selamat rumah tulangnya itu dari perampokan. Aduh. Itu tadi cuma apa ya? Cuman seloro aja ya. Itu cerita yang ku karang-karang ya. Ya oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.